Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di sore hari ini saya ngasih lagi nyantai ke depan rumah, ngasih makan ayam-ayam peliharaan saya nih teman-teman. Jadi di sore hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran perayaman. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini kan memang sangat lagi trending topik ya di YouTube gitu kan, lagi viral, yaitu perseteruan dua legenda perayaman Indonesia di medsos ya, yaitu Antony Putra Martadipura dengan Rudy Pakoy. Karena memang mungkin teman-teman juga udah tahu lah gitu kan, asal usulnya, sejarahnya, kemudian terjadi konflik kemarin gitu kan, terjadi perseteruan gitu kan. Tapi yang jelas banyak orang yang perkirakan itu settingan untuk menaikkan popularitas daripada kedua orang tersebut. Kalau untuk saya sendiri, saya nggak percaya ya. Saya analisa saya sendiri, saya nggak percaya, nggak setuju dengan pendapat beberapa netizen di kolom-kolom komentar daripada konten-konten yang tampil, bahwasanya konten-konten yang ada saat ini, konflik antara Antony Putra Martadipura dengan Rudy Pakoy itu adalah settingan. Saya nggak setuju dengan pendapat itu, karena memang tampak sekali ya teman-teman, di sini kan memang yang kena bully terus kan sekarang Rudy Pakoy kan, yang jelas itu sangat merugikan untuk dia gitu kan. Sedangkan kalau settingan itu tujuannya pastinya untuk menaikkan popularitas orang-orang yang dianggap mengadakan settingan tersebut. Kalau ini enggak ya, yang rugi banyak sebetulnya Rudy Pakoy di sini, karena memang konten-konten yang tampil terus ini kan memojokkan Rudy Pakoy, bahkan sudah merembet ke hal yang sebetulnya bukan di awal bukan objek daripada yang diperdebatkan gitu kan. Kalau yang intinya kan tantangan tentang uji kualitas ternakan gitu kan. Kesininya kan kalau Antony Putra Martadipura juga udah bahasnya tentang si Rembo lah gitu kan, yang kelasnya juga dibandingkan dengan pemain ayam-ayam di kampung yang sering ngeradungin orang gitu kan. Dan kemudian kesini tentang jamu-jamu ataupun produk yang dibikin Rudy Pakoy, dimana Rudy Pakoy kan memang katanya belum berpengalaman menurut Antony Putra Martadipura gitu kan, dimana kemudian bisa bikin jamu-jamuan, obat-obatan untuk perayaman gitu kan. Sininya malah sampai kemudian bahas tentang konten-konten yang dibikin Rudy Pakoy selama ini, seperti mungkin mempertanyakan yang katanya penghasilannya Rudy Pakoy kabarnya sampai 1 miliar per bulannya gitu kan. Yang menurut Antony Putra Martadipura itu juga nggak seperti itu gitu kan. Makanya sampai dengan beraninya Antony Putra Martadipura ini menantang lihat untuk cek saldo mereka berdua gitu kan. Yang jelas posisinya susah ya sekarang Rudy Pakoy. Kalau menurut saya sih sudah tinggalin aja, karena ini mirip teman-teman, kalau dulu saya sering main poker ya, dulu ketika ada main itu game namanya poker, ini posisi Rudy Pakoy ini susah, karena kalau ketika main kayak poker itu yang satu kemudian chipnya lebih besar gitu kan, yang satu chipnya lebih sedikit. Nah posisinya kemudian saat ini bahasa nonverbalnya Rudy Pakoy itu udah kebaca sama Antony. Jadi titik tekannya sekarang ya cuman di, kalau maunya ya uji kualitas gitu kan. Di titik tekannya Antony Putra Martadipura sekarang udah ketahuan, dia pasti uji kualitas perayaman, tapi dengan T tertentu ya. T-nya yang memang kemudian ditentukan oleh Antony Martadipura. Ini kalau main poker dia namanya di race, dinaik-naikin, kemudian ini langsung kemudian di all in. Jadi yang chipnya lebih sedikit pastinya susah. Dan kalau saya sih, kalau udah dalam posisi seperti itu ya udah angkat, udah nggak usah kita lawan, kita tinggalin mejanya, pindah ke tempat lain gitu. Ini posisi yang susah ya teman-teman. Jadi sekali lagi, saya nggak setuju kalau kemudian ada netizen ataupun, namanya kita akan sesama penghobi ya, kita haus hiburan, dan kemudian ada hal-hal seperti ini, berita topik trending topik ini kan nongol terus ya.
Saya sendiri nggak setuju kalau kemudian ada yang berpendapat itu adalah settingan. Kenapa settingan itu pasti menguntungkan dua-duanya lah. Nggak mau, yang satunya kan itu bisnis besar ya Ruby Pakoi. Jualan ayam gitu kan, jualan obat-obatan, jamu-jamuan, segala macam lah produk perayaman. Kalau Anthony nggak begitu terpengaruh karena memang Anthony kan bisnisnya ada di domba, kambing gitu kan jual belinya. Kalau Ruby Pakoi jelas terpengaruh dan saat ini posisinya Anthony Putra Martadipura itu di atas angin ya teman-teman. Karena memang dia udah membaca bahasa nonverbalnya Ruby Pakoi, mentalnya udah kena ya gitu kan. Dan memang serba susah posisinya. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau saya sebagai Ruby Pakoi udah tinggalin close aja, udah nggak usah direspon, karena kalau tambah direspon ya dia udah tahu kelemahannya kok gitu kan. Makanya tadi juga karena trending tuh semakin banyak yang nonton, banyak dicarikan, disuguhin sama YouTube ya, semakin algoritma YouTube nganggap itu bagus ya, direkomendasiin. Saya nonton tadi terakhir telepon ya, percakapan Ruby Pakoi dengan Anthony Putra Martadipura. Intinya teman-teman, kalau kita sih sama namanya juga cuman penghobi skala rumahan ya kayak gini ya, sekedar ya nonton-nonton aja lah gitu kan, nggak memihak ke sana sini. Tapi yang jelas pada akhirnya kalau terjadi konflik-konflik seperti ini, biasalah di media sosial kita sendiri yang bisa menilai gitu kan, mana yang betul-betul pemain, mana yang betul-betul ayamnya berkualitas, mana yang betul-betul namanya kita kan ujung-ujungnya kita juga jadi konsumen teman-teman gitu. Mana yang betul-betul memang bisa jadi pilihan yang berkualitas, pilihan kita, baik itu produk ayamnya, produk obat-obatan, jamu-jamuan ataupun apa, karena memang ini akhirnya netizen sendirilah yang bisa menilai gitu kan. Nah itu teman-teman, akhir kata salam seduluran dari saya Agung Wijanako dari Yogyakarta ya, matur nuwun.